tamu yang telah hadir, saat ini kita akan memulai acara pembukaan kelas kemajuan di Jemaat Pamulang. Saat ini semua hadirin diminta untuk berdiri. Kita akan menyaksikan diunvai bendera oleh seluruh peserta kelas kemajuan, diawali oleh gembala jemaat dan ketua jemaat.
sekalian memasuki ruangan. Pathfinder calon mastercard dan mastercard 56 orang. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, peserta diharapkan masih dalam posisi sempurna, dipimpin oleh korista. Thank
selanjutnya menyanyikan Mars Discovery Club. Dan Janet Nainggolan. Perjanjian Adventura. Because Jesus loved me, I will do my best.
mengucapkan perjanjian Pathfinder. Kami kita mengangkat tangan kanan tinggi bahu. Perjanjian Pathfinder. Oleh karena kasih karunia Allah. Saya mau jadi suci. Manis budi dan benar. 2. Saya mau mematuhi peraturan Pathfinder. 3. Saya mau menjadi hamba Allah dan sahabat bagi manusia. Tangan kanan turunkan. Peraturan Pathfinder. 1. Melaksanakan kebaktian pagi. 2. Melakukan kewajiban saya dengan jujur. 3. Memelihara tubuh saya. 4. Berbuat benar. 5. Jadi sopan dan menurut. 6. Berjalan perlahan dalam acara kebaktian. 7. Selalu menyanyi dalam hati. 8. Menjalankan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya moto dan tujuan Master Guide oleh Kakak Master Guide Arlene Blessing Claudia Silaban dan Kakak Master Guide Gaby France. Moto Master Guide, kasih Kristus mendorong saya. Tujuan, pekabaran Advent ke seluruh dunia pada generasi saya. Doa buka oleh Kakak Master Guide AMJ Tambunan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada siang menjelang sore hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama umat-umat Tuhan, anak-anak muda kami di dalam acara pembukaan kelas kemajuan untuk periode tahun 2023 ini. Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberkati semua kelas-kelas yang akan dibuka, mulai Discovery, Adventurer, dan Pathfinder. Engkau kiranya memberkati para guru-guru, para pemimpin, para Master Guide yang akan membimbing semua anak-anak kami di kelasnya masing-masing, agar supaya pada tahun yang berjalan ini, tahun 2023 ini, kami dapat menyelesaikan tingkat pelajaran kami dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kami untuk menjalani kegiatan kelas kemajuan ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Frank France. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, dan Roh Kudus menjamah Pendeta Frank France agar firman yang akan disampaikan itu berasal daripada Tuhan, menguatkan semua kami yang hadir. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara pembukaan kelas kemajuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Mengampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Seluruh peserta dan hadirin boleh duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan amanat yang akan dibawakan oleh Kakak Master Guide Pendeta Frank Frank. Salam Pathfinder semuanya. Shalom, selamat sahabat, selamat sore. Puji Tuhan, pada saat ini kita klub Pathfinder Gereja Masih hari ke-7 Jemaat Pamulang boleh melangkah untuk memulaikan setiap kelas yang ada. Saya jujur ketika melihat adik-adik dan kakak-kakak berbaris untuk masuk ke gereja ini, saya seperti teringat masa-masa muda dulu. Ya, saya boleh mengatakan jujur kepada kakak-kakak dan adik-adik, bukan berbicara sombong, tetapi saya dulu paling aktif dengan kegiatan ini. Paling banget. Makanya saya katakan bukan mau berkata sombong. Sampai mantan direktur pemuda, ya, saya bangkitkan beliau waktu itu sebelum beliau jadi direktur pemuda untuk aktif dan giat di Pathfinder. Dan saya tidak tahu akhirnya dia di Jakarta ini terpilih sebagai direktur Pathfinder atau direktur PA Conference, yaitu pendeta David Sidi. Jadi saya latar belakangnya adalah seorang pramuka biasa, ya, seorang pramuka yang giat dan saking giatnya banyak mengikuti kegiatan tingkat nasional. Bahkan terakhir pernah ke tempat yang sangat, menurut kami ini tempat perkemahan yang sangat mengerikan, yaitu di Kalimantan. Itu kegiatan pramuka biasa. Namun akhirnya saya dipanggil secara khusus oleh pengurus UNI untuk aktif di bagian Pathfinder, kelas kemajuan pramuka aktif dulu namanya. Jadi saya mencoba untuk mengcombine dua kegiatan ini dengan dua kegiatan atau bermacam-macam kegiatan yang sangat besar dengan waktu itu. Dan mengingat itu, saya melihat barisan-barisan tadi mengingatkan kembali bagaimana semangat yang dulu sekarang boleh bangkit kembali. Amin. Di sini ada banyak kakak-kakak Master Guide, ya. Ada 12 kak pembina, ya. Master Guide sudah dengan kami 12. Oke, luar biasa. Kalau kelas semua ada berapa kami? Semua kelas ada berapa? 6? Berarti guru cukup, ya? Nah, luar biasa. Mudah-mudahan kita akan bersinergi. Dan kenapa saya mengangkat pengalaman saya, kakak-kakak dan adik semua, bahwa saya sangat termotivasi dulu dengan dorongan dan panggilan dan ajakan, sehingga akhirnya bisa mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan di kelas atau di Pathfinder ini, ya. Bahkan dulu saking semangatnya dulu, kalau nggak bisa Pathfinder itu saya tampil di Salembangnya pramuka. Lama apa ini? Nah, ini dari luar negeri. Kesannya semangatnya dulu, ya. Nah, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, ini yang luar biasa. Kalau sudah dipakai seragam seperti ini, kami diinstruksikan dulu untuk tidak menggunakan gelar dalam panggilan.
Semua yang master guide atau semua yang lebih tinggi daripada adik-adik, semuanya dipanggil kakak. Dan semua kakak-kakak yang di bawahnya semua itu akan dipanggil apa? Adik. Jadi kakak, adik. Kalau tadi masih ada sebutan kak, master guide, pendeta, itu pendeta harusnya dihilangkan kalau menurut saya. Karena itu kita betul-betul belajar menjadi seorang kakak dan adik di sini. Nanti gelar-gelar itu akan digunakan secara otomatis oleh kalian semua di saat-saat tertentu. Itu memang nggak boleh dihilangkan. Tapi kalau dalam kegiatan seperti ini, panggil kakak, panggil apa? Adik. Supaya kita apa? Semakin terasa kakak beradik. Gitu, ya. Nah kalau berbicara kakak beradik kan, saya mesti panggil kakak opung. Gimana? Nggak cocok kan? Betul kan? Tetap harus panggil apa? Kak. Saya mengingat dulu ada seorang pembina pramuka yang umurnya sudah 89 tahun masih aktif di pramuka. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan adik yang pramuka biasa ya, dia bertemu dengan adik-adik pramuka yang penggalang siaga dan siaga mula, siaga waktu, siaga kata. Yang siaga mula itu panggil dia apa? Kakak, bukan opa. Inilah keunikan di dalam hubungan berbicara mengenai kepaduan. Kita diambil semua dari kepaduan. Dan saya mesti katakan bahwa kelas-kelas kepaduan ini saya diadopsi dari seorang tokoh pramuka, yaitu Lord Robert Smith Stephenson Baden Powell of Gilbert. Dia adalah bapak pandu sedunia, ya. Lord Robert Smith Stephenson Baden Powell of Gilbert. Coba saudara cek itu. Bahkan di Google saya lebih lengkap penyebutan namanya. Karena saya dengan dia kenal banget, tapi cuma di buku. Tapi akrab dengan pelajaran-pelajaran. Nah, pada saat ini saya rindu untuk membagikan amanat kepada kita semua yang saya ambil di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Garis bawahi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau apa? Muda. Jadi jangan pernah ada orang yang menganggap engkau rendah. Karakter yang menempel di dalam kehidupan kita bukan karakter lagi pramuka biasa, tetapi karakter Yesus. Sehingga walaupun kita muda, ya, kita memancarkan tabiat karakter Yesus. Jadi walaupun kita muda, tapi kita mempunyai kualitas di dalam kerohanian, kualitas di dalam kegiatan-kegiatan, kita kelihatannya rajin, kita kelihatannya rohani. Jangan pernah mengira mereka muda, walaupun umur mereka apa? Muda. Tetapi kalau berbicara mengenai keahliannya, kefasihannya, keuletannya, kerajinannya, dia patut dicontohi. Dan sebenarnya harusnya hal-hal ini harus ditemukan kepada anak-anak Pathfinder. Ya, anak-anak Pathfinder. Karena semua kegiatan yang ada di dalam Pathfinder ini, walaupun diadopsi dari pramuka juga, semua itu digembleng semua. Di sana ada latihan fisik, ada latihan mental, betul ya? Latihan fisik, latihan mental, latihan spiritual juga lebih banyak. Ya. Kenapa ini ada? Karena semuanya dipersiapkan untuk mempersiapkan kita sendiri sebagai tulang punggung di dalam gereja sampai kita tua. Kita akan melakukan banyak hal. Ujung-ujungnya yang Tuhan panggil adalah engkau harus bersinar. Engkau harus kelihatan. Walaupun engkau kecil, walaupun engkau tidak besar, tapi firman Tuhan mengatakan jangan ada engkau abadikan engkau muda. Di ayat yang bagian berikut dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita harus jadi teladan. Kita harus memperlihatkan apa yang diperlihatkan. Perkataan saja, atau tidak, perbuatan, jangan cuma perkataan.
Karena perkataan gampang untuk diverbalkan, gampang untuk diucapkan, tetapi tindakan perlu untuk dilakukan, bukan hanya dibicarakan. Amin. Perlu untuk dilakukan, perlu untuk dikerjakan. Kakak-kakak bilang, contohnya Kak Feki bilang, hari-hari kita bikin bikin pandu, ya. Bagaimana Kak bikin pandu? Begini. Tandu itu akan kelihatan tandu kalau kita kerjakan. Tapi kalau kita tidak bikin itu akan sama seperti tali dan alat tongkat saja. Tapi kalau kita kerjakan itu akan jadi. Kak bagaimana? Itu pakai simpul. Pakai simpul apa tuh Kak? Simpul hidup. Simpul hidup. Itu pakai simpul tiang atau pakai simpul jangkar bisa untuk bikin pandu, ya. Jadi ini perlu, dan perlu ada action. Kita akan bikin menara. Menara tidak akan jadi kalau kita tidak diangkat bulunya, bambunya, tidak diambil talinya, tidak dibersihkan, tidak akan pernah lihat menara. Berdiri tenda, itu bisa dilakukan, kelihatan berdiri tendanya. Karena apa? Dipasang tiangnya, dirapikan, ditancap segala itu pasak ya, pasak. Saya kalau pakai orang benar, pasaknya ditajam segala supaya kelihatan tenda itu kokoh. Begitu juga di dalam hal kerohanian. Firman katakan engkau harus menurut, harus turut. Ketika tadi saya memperhatikan semua sumpah dan semua ucapan-ucapan janji yang dibacakan oleh kakak-kakak dan adik-adik, semua itu sangat bermanfaat, bukan hanya untuk dibaca, tetapi semuanya harus dilakukan. Amin, kakak-kakak jadi bukan hanya dibaca. Mau jalan perlahan di apa? Saya tadi yang mana itu? Karena kita di gereja. Salah satunya apa? Berjalan perlahan di gereja. Baru apa lagi? Jadi manismu. Jadi manis ya. Jadi manismu betul ya? Jadi sopan. Tapi kalau anak-anak masuk gereja, ini ada siapa ini? Ada Little lari-lari kalau masuk gereja, ya. Tidak menghormati gerejanya untuk berjalan perlahan di gereja supaya kita membuat keributan. Kalau ada di dalam ruang ibadah, kita tidak boleh bercakap-cakap, mungkin boleh berbisik-bisik saja. Amin. Nggak boleh berteriak-teriak, itulah praktiknya. Makanya ucapan janji-janji tadi itu atau hal-hal untuk penghormatan kita jangan cuma diucapkan saja, tetapi betul-betul dilakukan. Maka artinya di dalam 1 Timotius pasal 4 ini akan mengatakan bahwa kita sudah memberikan teladan kepada orang lain. Karena kalau tidak, maka tentunya kita tidak akan pernah bersinar, kita tidak akan pernah berbuah, orang lain tidak akan pernah melihat Yesus, orang lain tidak akan pernah melihat kebenaran di dalam kehidupan kita semua. Menjadi teladan dalam segala tingkah laku kita, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam perbuatan. Hormat menghormati, saling mengasihi, mencintai, dan lain sebagainya. Ini adalah tanda yang bukan hanya disebutkan secara lisan, tetapi harus dilakukan dengan kesetiaan dan tingkah laku dengan penuh kasih dan penuh dengan kesucian. Baru kita boleh betul-betul menjadi seorang Pathfinder yang betul-betul telah mengikuti dan telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dengan demikian, penting ini kakak-kakak sesama kakak atau kakak-kakak pembina dengan yang bukan Pathfinder, orang-orang tua harus menjaga kesopanan. Bukan cuma adik-adik yang harus menjaga kesopanan dalam bercakap-cakap itu, tetapi kakak-kakak dengan orang-orang tua harus menjaga kata-kata verbal supaya orang tidak tersinggung dan lain-lain sebagainya. Melainkan perkataan yang dibicarakan dengan sopan yang membuat setiap orang yang mendengarkan setiap perkataan kita terbangun, dibangunkan, disemangatkan, membuat dia semakin tertarik, membuat dia semakin setia
Bukankah ini yang dimaksudkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai tetap bersinar? Dan tidak boleh berkata-kata yang tidak baik, seperti kata-kata yang jorok, yang tidak benar, yang kata-kata kasar, yang tidak boleh kita lakukan. Ayat Alkitab ini menjaga kita semua supaya kita bertingkah laku yang benar kepada sesama, kepada sesama adik-adik, kepada sesama setiap kelas, kepada sesama kakak-kakak pembina. Saya perhatikan di sini tadi dibacakan ada kurang lebih 12 ya calon master guide ya. Betul Kak Jerika? Calon master guide ada 12 ya. Banyak ya. Berarti ada pembibitan, regenerasi yang akan bertumbuh. Paling tidak mungkin sudah ada yang sudah pernah kelas di tahun-tahun yang lalu, sehingga mereka bisa selesaikan semua di tahun ini. Siapa tahu? Kenapa tidak? Ada master guide di akhir dari tahun 2023. Dan semua itu akan terjadi. Itu semua akan menjadi kebanggaan. Setiap kelas akan naik level tingkat mereka. Seiring perjalanan umur mereka disesuaikan dengan umur, maka semuanya akan bersinar sesuai dengan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kakak-kakak yang baik, kakak-kakak yang budiman, kakak-kakak yang setia, mari kita beri contoh. Kita memberikan contoh dan betul-betul kita berbakti, kita melayani Tuhan. Kakak-kakak tidak akan digaji di sini, tidak akan ada dapat bayaran, tetapi semua ini hanya dilakukan untuk kemudian bagi nama Bapa di surga. Tuhan memberkati kita dalam ramalan siang ini, dalam nama Yesus saya bawa dalam doa. Amin. Terima kasih atas amanat yang indah oleh Kakak Frans. Saat ini kita akan mendengarkan laporan dari Wakil Direktur Kelas Kemajuan oleh Kakak Nick Mande. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya maaf saya bajunya tidak seragam lengkap dikarenakan meskipun saya terlihat kurus, namun ternyata baju saya sudah muat lagi. Celana juga sudah sempit dan baju juga sudah pendek. Jadi mohon maaf hanya pakai kancus saja. Baik, sahabat sore sini saya puji Tuhan senang sekali karena lihat semangatnya begitu membara. Bukan hanya anggota kelas kemajuan, tetapi para orang tua dan anggota jemaat pamulang juga. Saya ingin menyebutkan, kita belum menyebutkan yel seperti ini ya. Apakah masih ingat? Discovery Club? I'm coming. Oke ya, disebutkan ya mana anggota Discovery. Hanya Ben aja. Oh tidur. Oke. Baik. Bagaimana dengan Adventurer? 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 Oke. Pathfinder? Siap. Waktu saya Pathfinder berdiri. Pathfinder? Siap. Oke. Waktu saya Adventurer juga berdiri dan yes. Yes, terus yes. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, puji Tuhan. Semangatnya luar biasa. Di sini saya akan bacakan kembali anggota kelas kita yang terlihat di sini di mata kita berbeda dengan yang mungkin akan kita bayangkan. Jumlah kita ada 56 orang. Jadi mungkin bisa dua baris ini penuh ya. Oke, yang pertama kita ada di kelas Discovery Club. Kita ada 10 orang. Di Adventurer Club ada 12 orang. Kemudian di Pathfinder kita ada 13 orang. Dan di calon Master Guide kita ada 9 orang. Dan untuk Master Guide kita ada 12 orang. Dan tadi saya juga sempat tanya beberapa orang, dan di sini ternyata banyak Master Guide juga.
Dan puji Tuhan, saya tanya, bersedia membantu? Bersedia jawabnya. Jadi bukan hanya lebih pendeta dari 12, ternyata bisa dijumlah Master Guide-nya. Puji Tuhan. Saya senang sekali melihat di sini banyak sekali anggota, 56 orang, dan saya rasa semangatnya sangat bagus. Saya lihat pembukanya juga. Terlebih saya ingin kita sama-sama, terlebih para orang tua. Saya lihat semangat di sini orang tua berperan penting sekali. Karena jika setelah kebaktian orang tua mengajak anaknya pulang, tidak akan ada kelas kemajuan. Jadi anak-anak, saya pernah mendengar pesan, ketika anak-anak diajak pulang, jangan mau ya. Bilang orang tuanya ada kelas kemajuan, papa mama. Oke, gitu ya. Jadi kelas kemajuan kita bisa aktif, puji Tuhan. Oke, untuk berikutnya nanti di kelas masing-masing. Setelah ini kita akan langsung kelas perdana. Kemudian kita di kelas masing-masing nanti akan disosialisasikan. Kita akan ada tabungan per kelas, ya. Tapi bukan semata-mata ini karena kita ingin mengikuti Kapore. Tapi setelah Kapore pun ini akan tetap berjalan tabungannya untuk menjadi kas kita di kelas masing-masing. Kemudian saya akan menyebutkan guru masing-masing kelas. Mungkin di sini ada yang belum tahu atau lupa mungkin di kelas mana saya berada ya. Oke, pertama di kelas Discovery Club ya, itu nanti akan dibimbing sama Master Guide Kak Santi dan timnya. Oke, tidur ya. Oke, baik, lanjut Adventure Club. Ya. Adventure Club nanti di kelas lebah rajin. Di sini siapa yang lebah rajin? Ada Jason, betul ya? Jason, Deborah, Azura, Jason ada di depan seperti. Nah, nanti kelasnya sama kakak Master Guide Gaby France. Oke, betul ya pendeta ya, sebutnya kakak Master Guide Gaby France. Oke, Jason ya. Oh bingung dia yang mana ya? Ya ini nih Jason kakak Master Guide Gaby France. Oke, akan menjadi guru di kelas lebaran ya. Kemudian di Sinar Matahari, siapa anggota Sinar Matahari? Amadeo, ada Jeremy, oke ada Dashi juga. Nah, coba kalian lihat, gurunya itu adalah Master Guide, kakak Master Guide Jerika Kami Tukulu. Oke, yang akan jadi guru kalian ya. Kemudian kelas pembangun, mana kelas pembangun? Ada Efron, ada Janet ya. Oke, hadir. Ada Onat, Jonathan, ada Jordan, Queen, dan juga Isco. Oke, Isco, gurunya adalah kakak Master Guide Kak Claudia. Oke, ya. Dan juga akan dibantu oleh kakak Master Guide Baton Purba. Oke, kemudian di kelas Pathfinder Club, sahabat mana sahabat? Boleh karangan? Aduh, banyak juga ini ya, puji Tuhan. Kelasnya akan dipimpin oleh kakak Master Guide Teli SM. Oke, kemudian di kelas penyelidik ada Laras, Josia, Fiona, Jihan dan Rebecca dan Lady. Saya lihat hanya Jihan ya yang hadir ya. Oke, Bapak Jihan akan dibimbing oleh kakak Master Guide Billy Siadia. Oke, kemudian di kelas penjelajah ada Olivia dan juga Lisa. Ya, akan dibimbing oleh Master Guide James SM. Kemudian di kelas pemimpin, boleh coba saya mulai kelas pemimpin angkat tangannya. Oke, ya, baik dua orang ini nanti akan dibimbing oleh kakak Master Guide Haris Simanguso, ya, dan Master Guide kakak Master Guide Peggy Tunggal. Oke, berikutnya calon Master Guide nanti akan dibimbing. Calon Master Guide boleh berdiri. Saya ingin melihat calon Master Guide boleh berdiri. Oke, baik. Inilah anggotanya yang akan dibimbing oleh kakak Master Guide Fred France. Oke, pendeta, boleh dilihat anggota kelasnya, kelas CMG. Dan juga ada di belakang pembimbingnya yaitu kakak Ivan Sihobi yang akan menjadi pembimbingnya. Oke, kemudian di kelas Master Guide tadi sudah disebutkan ya. Oke, boleh duduk, terima kasih. Oke, kelas Master Guide tadi sudah dijelaskan ya. Ada beberapa orang anggotanya. Oke, kemudian program terdekat yang
yang saat ini kita baru update adalah terdekat. Mungkin kita sudah mengetahui ada Kampore ya. Kampore terdekat, kita akan ikuti itu Kampore, tapi untuk Adventure kita belum dapat info Kampore untuk Adventure dilaksanakan apa. Baik, itu saja laporan dari kami. Saya ingin tutup lagi dengan Neil ya. Oke, Discovery Club. Angkami. Wah, sebenarnya lebih banyak suaranya. Oke. Adventurer. Oke, boleh berdiri. Adventurer. 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 Oke. Firefighter. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sahabat, puji Tuhan. Maaf saya terlupa. Kita langsung pembagian. Setelah ini kita langsung pembagian kelas ya. Nanti setelah lagu tutup dan doa tutup, kita langsung bagi kelas masing-masing. Tadi sudah tahu ya anggota temannya dan gurunya siapa. Oke, nanti langsung bagi kelas ya. Terima kasih. Kita akan menutup acara pembukaan kelas kemajuan. Kita sama-sama bangkit berdiri dan bernyanyi dari lagu tutup, lagu Sion nomor 500. Doa tutup oleh Kakak Frank.
kami boleh kembali kelas kemajuan Jemaat Pamulang boleh berdiri kembali di awal tahun ini. Kami rindu untuk mendoakan setiap tingkatan yang ada, sampai kepada kakak-kakak pembina, dan bahkan seluruh jemaat orang tua yang menopang. Tuhan kiranya menolong kami. Kami dengan semangat memotivasi anak-anak kami, saudara-saudara kami di dalam jemaat ini. Dan kami akan melihat betapa akan maju kembali, terlihat eksis kembali seluruh kelas kemajuan yang ada di Jemaat Pamulang. Tuhan kiranya memberkati setiap adik-adik dan kakak-kakak kami yang akan mengikuti setiap kelas mulai dari saat ini. Tuhan menolong, hikmat akal budi surgawi Engkau akan limpahkan kepada kami semua, sehingga dengan hikmat yang Kau berikan, kami dapat mengarahkan, kami dapat memberikan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan di setiap level tingkatan yang ada. Dan semuanya itu supaya kami boleh bersinar, memancarkan tabiat Kristus kepada banyak orang. Berkatilah kami semua Tuhan, ketika hamba-Mu menumpangkan tangan kepada seluruh kelas kemajuan yang ada, tandanya kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bagi kakak-kakak dan semua adik yang ada, biarlah kami akan giat terus rajin untuk melakukan segala sesuatu. Apabila diberikan tanggung jawab, kami akan melakukannya. Apabila diberikan tugas, kami berusaha untuk melakukannya. Dan semuanya yang kami lakukan hanya untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Berikan kepada kami semua kesehatan, berikan kepada kami perlindungan, penjagaan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, maut, kematian, rancangan orang tidak baik, agar kami selalu sejahtera di dalam setiap waktu yang Engkau berikan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, acara pembukaan kelas kemajuan kita telah selesai. Sebelum berbagi kelas, saat ini kita akan foto bersama. Seluruh peserta, pembina, dan calon master guide kita akan berfoto. Boleh dibantu untuk memindahkan benderanya ke tengah. Kita akan berfoto bersama sebelum berbagi kelas. Adik-adik Discovery dan Adventure boleh di depan, di belakangnya kakak-kakak Pathfinder, calon master guide, dan pembina. Oke. Adik-adiknya boleh di depan semua ya.
Tuhan.